sore, Ibu-ibu sekalian. Saya ucapkan selamat berjumpa kembali ya di dalam PA Wanita GRI Kelapa Gading. Ibu-ibu sekalian, seperti yang kita ketahui, kita sedang membahas sebuah buku, yaitu Allah yang Maha Pemurah, ya, Allah yang Maha Pemurah, buku dari Timothy Keller. Nah, saya harap ibu-ibu boleh membacanya, boleh memahaminya, dan kita juga boleh belajar untuk memiliki waktu-waktu untuk merefleksikannya. Ibu-ibu sekalian, buku ini tidak panjang, dan buku ini hanya 7 bab saja. Ya, kita sudah sampai bab 3, berarti kurang lebih kita hanya memiliki 4-5 pertemuan lagi untuk membahas buku ini. Dan buku ini memiliki kebenaran yang sangat-sangat dalam dan fundamental bagi perjalanan iman kita. Nah, maka saya minta ibu-ibu boleh berkomitmen, ya, berkomitmen untuk ikut PA setiap minggu, ya, mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, jangan kita mengandalkan perasaan kita waktu kita senang, waktu kita enak, kita ikut PA, ya. Pada waktu kita nggak ada kebutuhan apa-apa, hidup sedang baik, kita pakai untuk hal yang lain. Ibu belajar kita setia di dalam hal-hal yang boleh membangun kehidupan kita, ya, di dalam pelajaran firman Tuhan, supaya kita boleh dikuatkan. Ya, jadi ibu sekalian, kalau kita juga punya bukunya, belajarlah ibu-ibu untuk kita boleh sama-sama membaca, ya. Saya rindu banget melalui PA Wanita kita ini, khususnya di dalam membahas buku ini, boleh terjadi satu perubahan yang radikal, perubahan yang baru di dalam kehidupan iman kita. Untuk kita boleh memiliki satu view yang baru, ya, di dalam bagaimana kita memandang kekristenan, bagaimana kita memandang Tuhan, bagaimana kita memandang sesama kita, dan kita memiliki pandangan yang baru mengenai diri kita yang lebih clear, lebih tepat sesuai dengan firman Tuhan. Ya, itu yang menjadi doa saya, dan kiranya ibu boleh saling mendoakan satu dengan yang lain supaya kita boleh sama-sama saling bertumbuh. Nah, ibu-ibu sekalian, judul hari ini saya berikan judul Keduanya Hilang, Keduanya Dikasihi. Ya, mungkin boleh mulai sharing slide. Keduanya hilang, keduanya dikasihi. Ya, ini sebetulnya bagian yang paling terakhir dari subbab buku ini. Ya, buku ini sendiri diberikan judul pendefinisian ulang dosa, ya, dari Allah yang Maha Pemurah. Baiklah ibu-ibu sekalian, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang menjadi kunci kita hari ini, yaitu di dalam Lukas 15 ayat yang ke-29 sampai 30. Ya, saya hanya tuliskan sedikit saja, tapi kita akan bacakan semuanya. Lukas 15 ayat 29 sampai 30. Saya akan bacakan. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan aku belum pernah melanggar perintah Bapa. Mari ibu sekalian, kita berdoa kepada Tuhan, memohon anugerah dan pimpinannya. Bapa kami di dalam kerajaan surga, pada sore hari ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Sungguh kami murid kebenaran-Mu. Sungguh kami seringkali menjadi buta terhadap kebenaran kami. Kami mohon Tuhan mencelikan kami, seperti lagu yang kami nyanyikan. Bukakan mata kami ya Tuhan, biar kami boleh melihat kebenaran-Mu. Hari ini kami duduk di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, berbicaralah kepada kami, berikan kejujuran di hati kami, untuk boleh dikoreksi oleh kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ya Tuhan, supaya boleh menjadi saluran berkat, untuk boleh memperkatakan, hanya memperkatakan apa yang Tuhan kehendaki. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Berkati setiap ibu-ibu yang sudah hadir, kiranya dengan sikap hati yang tunduk, dengan sikap hati yang tulus, dengan sikap hati yang jujur, dan oleh karena anugerah-Mu saja, kami boleh melihat kebenaran. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, kami mendedikasikan seluruh waktu kami yang ke depan ini ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibu sekalian, ayat yang baru saja kita baca merupakan ayat kunci yang akan kita pakai untuk hari ini. Ya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Nah, ibu sekalian, sebelum kita memasuki tema hari ini mengenai ayat ini, apa sih artinya? Ya, nah, saya ingin membuka dulu di dalam slide yang pertama, yaitu God design
ya, and fall of man. Ya, Ibu sekalian, saya ingin memberikan satu introduction di dalam sini ya. Ibu sekalian, di dalam slide di dalam bagian pertama ini dikatakan bahwa Allah itu menciptakan kita untuk kemuliaannya dan supaya kita boleh hidup menikmati Dia. Nah, kalau kita pernah ingat dulu kita pernah bahas ya di dalam PA Wanita kita mengenai satu buku yang ditulis oleh John Piper, yaitu bagaimana Christian hedonism, ya, bagaimana kita itu boleh bersukacita, ya, boleh memiliki satu hidup yang menikmati Allah, dan Allah paling dimuliakan ketika kita bersukacita, ketika kita paling menikmati Dia. Itu kita sebut sebagai Christian hedonism. Artinya apa? Allah itu menciptakan kita dengan hasrat, dan kita mengingat bahwa Allah pun yang menciptakan kita adalah Allah yang penuh sukacita, Allah yang di dalam kemuliaan, yang penuh dengan joyful, Allah yang penuh dengan kasih. Dan kita mengingat bahwa kita ini adalah makhluk desire, ya. Kita ini bukan hanya makhluk otak istilahnya kita ya, dan bukan hanya makhluk logika. Dan tidak bisa kita hidup hanya dengan pengertian saja. Tetapi ada satu bagian, itu hati, yang menjadi titik paling penting di dalam kehidupan kita. Nah, Ibu sekalian, maka itu kita tahu ya, nggak gampang orang tahu kebenaran, tahu firman Tuhan, tapi kelakuan nggak berubah. Karena apa? Ada satu hati, ada satu sikap, desire, keinginan di dalam hati yang mendrive. Apa yang saya cintai sungguh-sungguh, apa yang menjadi keinginan saya sungguh-sungguh di dalam hati kita. Ya, nah, Ibu sekalian, apa sih yang dicari oleh manusia? Ya, manusia seringkali mencari kebahagiaan. Allah kita memang Allah yang bahagia. Dia menciptakan kita untuk kebahagiaan dan kemuliaan Dia, bersekutu dengan Dia. Nah, maka Ibu sekalian, kita mengingat Allah menginginkan kita memiliki kebahagiaan yang sejati dan kekal. Maka itu Dia mengundang kita dan juga memberikan kepada kita satu aturan, satu identitas. Nah, kalau kita melihat di dalam Kejadian 2 ayat 16-17, di situ saya rangkumkan di dalam satu kalimat, Tuhan mengatakan, jangan kamu makan buah dari pohon ini, sebab pada hari kamu memakan buah ini, maka kamu akan mati. Ini adalah satu kebahagiaan, satu aturan yang Tuhan berikan supaya kebahagiaan yang sejati itu tetap menjadi milik kita. Bagaimana kita boleh terus berelasi di dalam Allah dan seluruh hidup kita itu sungguh-sungguh boleh berada di dalam kelimpahan. Maka Tuhan memberikan identitas. Kamu adalah anakku, ya, dan aku memberikan aturan supaya kebahagiaanmu itu kekal, kebahagiaanmu tinggal tetap. Jangan makan buah ini. Tapi kita melihat di dalam Kejadian 3, iblis mengatakan, enggak, sekali-sekali kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan menjadi seperti Allah, tahu apa yang baik dan jahat. Nah, Ibu sekalian, Tuhan sudah memberikan aturan. Lalu iblis bilang, enggak loh, kamu enggak akan mati, justru kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, Ibu perhatikan, pada waktu kita melihat peristiwa ini ya, kita melihat bahwa dosa itu pada akhirnya menghancurkan kebahagiaan manusia. Dosa membuat kita menjadi malu, menjadi takut, dan kita terasing dari Allah. Ya, apa yang dosa lakukan? Kita terasing, terputus daripada Allah. Ya, dan maka itu kita senantiasa memiliki hati yang terus mencari kebahagiaan yang memang sudah Allah berikan kepada kita sebagai ciptaannya. Pertanyaannya, apa sih sebetulnya menjadi dosa utama dari Adam dan Hawa? Ibu sekalian perhatikan pada kata tahu ya. Kata tahu di sini bukan hanya sebagai informasi. Kita tahu ini benar atau salah, ya. Ini kita tahu bahwa ini boleh atau tidak boleh. Ini bukan hanya pengetahuan seperti tadi saya katakan bahwa kita itu makhluk desire. Apa yang ada di dalam hati kita, apa yang kita cintai, apa yang kita anggap baik. Nah, Ibu sekalian, maka kata tahu di sini adalah menempatkan seseorang, menempatkan Adam dan Hawa dan kita di dalam dosa ini adalah kita menjadi penilai dan penentu, juga hakim bagi perintah Allah, bagi sesuatu yang baik bagi diri kita. Tuhan menentukan yang baik adalah kamu tidak makan, sebab ada waktu makan kamu mati. Tetapi iblis mengatakan yang baik adalah kamu makan, sebab pada hari kamu memakannya, kamu akan tahu yang benar dan yang jahat. Kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, Bapak sekalian, ini ada satu hal yang krusial sekali ya. Posisi ini, posisi penentu mana yang baik, yang benar, adalah seharusnya milik Allah. Maka dosa yang terjadi di sini adalah menggantikan posisi Allah sebagai penentu, penilai, hakim.
Dan sekarang posisi itu kita ambil. Sekarang sayalah yang menentukan apa yang saya anggap baik. Maka dikatakan di dalam ayat berikutnya, Hawa, perempuan itu, melihat bahwa buah itu baik. Dia tidak lagi melihat bahwa Allah melihat buah itu baik, tapi Hawa sendiri yang melihat, menilai buah itu baik. Hal ini dapat membawa saya kesenangan. Hal ini, kalau saya dapat ini, maka saya akan dapat kesenangan. Dan saya akan mendapatkan apa yang paling saya inginkan di dalam hidup saya. Nah, Ibu sekalian, apa yang terjadi? Apa yang terjadi di dalam tatanan ciptaan ini? Apa yang terjadi? Tatanan ciptaan itu menjadi rusak. Manusia menempati posisi yang seharusnya menjadi milik Allah. Ibu sadar ya? Jadi setiap kali waktu kita melihat ini, kita sadar bahwa dosa itu ketika masuk ke dalam dunia, di dalam hidup kita, apa yang rusak? Tatanan ciptaan. Sekarang apa yang terjadi? Saya sendiri seringkali menjadi penentu apa yang baik dan jahat bagi hidup saya. Saya sendiri menjadi penentu apa yang buat saya itu senang, apa yang menjadi kepuasan yang ingin saya kejar, yang ingin saya cari. Nah, Ibu sekalian, karena kita ini makhluk yang diciptakan dengan hasrat, tadi dikatakannya dengan keinginan bahagia yang kekal, karena Allah pencipta kita, maka sepanjang hidup kita akan terus mencari satu kebahagiaan, satu harmoni. Ya, pertanyaannya, dapatkah kita mencapainya? Nah, Ibu sekalian, hari ini di dalam buku bab 3, maka itu dibuka dengan satu tema yang penting, yaitu 2 cara menemukan kebahagiaan. Ya, ada 2 cara, ada 2 jalan untuk kita menemukan kebahagiaan. Ya, Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke sini, kita sekarang mulai ada di pikiran-pikiran kita. Oke, sekarang saya tahu saya memang makhluk yang diciptakan untuk memiliki kebahagiaan yang sejati ketika kita berelasi menikmati Allah. Ya, tetapi dunia ini setelah jatuh di dalam dosa, maka setiap orang itu mencari kebahagiaan dengan apa? Jalannya sendiri. Dengan apa? Diri sayalah yang menentukan. Nah, sekarang masuk ke sini. Ada 2 jalan, ada 2 bagian cara kita mencari kebahagiaan. Ya, Ibu jelas sampai sini ya? Oke, next. Nah, Ibu sekalian, saya merangkumkan ini nanti di dalam setiap minggu pasti akan ada hal-hal yang terulang. Tapi saya harap ulangan-ulangan ini bukan hanya menjadi ulangan yang membosankan ya, tapi menjadi ulangan yang kita itu jadi punya kosakata ini di dalam kepala kita. Kita jadi punya kosakata, dan semakin kita punya kosakata, kita akan menggali semakin dalam, ya, dan kita akan semakin jernih untuk melihat hal-hal yang dituliskan nanti di dalam Alkitab, di dalam pembongkaran demi pembongkaran. Nah, Ibu sekalian, metode mencari jalan bahagia yang pertama adalah dengan metode ketaatan moral. Nah, minggu lalu kita sudah bahas dalam 2 kali pertemuan, inilah kelompok anak sulung, kelompok orang-orang yang beragama. Dan metode yang kedua adalah penemuan jati diri. Ya, ini orang-orang yang lebih adventure, orang-orang yang lebih mencari keluar siapa saya, dia nggak mau ikut aturan ya. Ini adalah kelompok orang-orang berdosa, kelompok daripada anak bungsu. Nah, Ibu sekalian, saya memberikan sedikit rangkuman. Yang pertama ya, kelompok ketaatan moral adalah mereka yang sangat menjunjung tinggi aturan moral, etika, norma masyarakat, aturan tradisi, dan mendahulukan bahkan kehendak Allah dibanding kepuasan diri. Wah, orang seperti ini sangat dedikasi luar biasa. Nah, Ibu sekalian, kita ini punya karakter tipenya beda-beda sekali ya. Ada di antara kita itu yang sangat memegang aturan, ada juga di antara kita yang nggak suka aturan, lebih suka cari aturan sendiri, lebih suka cari cita-cita sendiri, lebih suka kreasi, ya, mengerjakan dengan cara sendiri. Contoh paling kecil aja Ibu sekalian, kalau kita masak ya, ada orang-orang yang sangat suka untuk mengikuti menunya persis total, ya, memegang aturan karena yakin dengan pemegang aturan ini maka akan menghasilkan enak, ya. Tetapi ada orang-orang yang nggak suka ikut aturan, dia lebih suka berkreasi, mencari kebebasan sendiri untuk mendapatkan sebuah satu kreasi makanan. Ya, ini sebagai contoh kecil, ya Ibu sekalian. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa bagi orang-orang yang dalam ketaatan moral, buat mereka memegang satu aturan, memegang satu kedisiplinan, ya, ini akan membuat dunia ini menjadi teratur benar, ya. Kalau ada orang-orang yang menjalankan seperti integritas seperti ini, dunia pasti baik. Ya, tidak ada koruptor, ya, tidak ada orang yang berselingkuh, ya, tidak ada orang yang
terlibat dalam kejahatan, pencurian, ya, dan segala sesuatu. Wah, ini dunia ini pasti akan bagus dengan orang seperti ini. Nah, dan kemudian mereka juga orang-orang yang dalam ketaatan moral itu berjanji kepada dirinya, saya nggak akan berbuat semau saya. Saya harus lihat buku terus, harus lihat aturan. Saya harus tahu, harus menurunkan tradisi ini. Untuk apa? Supaya bisa bahagia. Ibu bayangkan, satu rumah itu akan jadi bahagia kalau ada harmonisasi. Ya, hubungan suami istri itu akan bahagia kalau semua dengan taat memegang aturan demi aturan. Ya, dan kita melihat bahwa memang ya hal ini satu jalan yang menuju kebahagiaan, satu jalan yang harmonisasi ini. Nah, tapi apakah betul ya hal ini bisa betul-betul boleh mencapai ya? Dan kemudian apakah hal-hal seperti ini dengan ketaatan kita kepada Tuhan, sungguh-sungguh kita boleh berjumpa dengan Tuhan, boleh diselamatkan oleh Dia. Nah, metode yang kedua kita melihat bagi mereka yang memiliki penemuan jati diri, mereka yang lebih suka hidup dengan dirinya sendiri, mereka akan melihat dunia ini akan lebih baik. Ya, kalau orang nggak banyak aturan, ya nggak banyak prasangka, nggak otoritas, nggak main perintah, biarlah setiap orang punya pendapatnya sendiri-sendiri, ya. Jangan menghambat, ya. Dan kita melihat ya di dalam perkembangan dari dunia kita sendiri ya, bahwa orang yang tadinya memegang ketat, ya, kemudian muncullah orang-orang yang bebas. Dari yang bebas muncul lagi yang ketat, dari yang ketat muncul lagi yang bebas. Ini akan menjadi selalu dua pendulum yang besar di dalam dunia kita. Ketika ada sesuatu yang ketat, pasti akan timbul pemberontakan di tempat yang bebas. Dengan adanya kebebasan yang semakin bebas, maka akan timbul lagi sesuatu yang ketat. Nah, di sini orang-orang seperti ini mengatakan, sayalah memutuskan apa yang benar, apa yang salah. Saya nggak merugikan orang lain, ya. Saya usaha dengan usaha sendiri, ya. Meskipun nggak ada aturan, tetapi saya nggak membahayakan orang lain, terserah saya, ya. Inilah kebahagiaan saya. Ya, mau saya jungkir balik, mau saya ditato, ya, mau saya apapun terserah saya. Pokoknya saya nggak merugikan orang, saya bayar pakai uang saya sendiri, kira-kira seperti itu ya. Pokoknya inilah hidup yang bahagia. Daripada dikekang kiri kanan, itu orang nggak menikmati hidup, gitu kan ya. Nah, Ibu-ibu sekalian, nah kita melihat ciri-cirinya apa sih? Next, ya. Kita akan melihat ciri-cirinya ya secara singkat aja ya. Ya, jadi orang-orang yang memegang ketaatan moral ini, pokoknya dia itu tidak suka berkompromi. Orangnya tegas, lurus seperti itu ya. Akan sangat malu dan desperate kalau mereka itu melanggar. Ya, anak saudara ibu sekalian, kalau misalnya kita punya anak di sekolah ya, dan kita ada tipe orang yang sangat memegang kedisiplinan, keteraturan, lalu anak kita tipe yang sembarangan sekali gitu ya. Wah, ini akan membuat kita stres sekali ya. Kenapa? Karena anak kita semau-maunya, santai, nggak peduli nilai jelek juga nggak peduli, tugas nggak dikumpulin juga nggak peduli. Kita selalu katakan sama anak kita apa? Kamu jangan bikin malu orang tua. Ya, dan orang-orang yang sangat memegang aturan itu sangat desperate sekali pada waktu terjadi ketidakteraturan. Bahkan seringkali sulit untuk mengampuni dirinya sendiri. Karena dia terbiasa untuk memegang satu aturan. Dia terbiasa untuk berdisiplin dan tidak kompromi. Dia akan sangat sulit sekali untuk hidup berdampingan dengan orang-orang yang tidak memegang aturan. Dan maka itu, kalau dia berhasil, maka harga diri dia itu sungguh-sungguh dibangun atas pencapaian dan prestasi dia. Bisa kebayang ya Ibu sekalian ya, rumah teratur rapi. Ya, kemudian nilai ulangan bagus semua gitu kan ya. Kemudian wah, banyak sekali pencapaian, pelayanan sangat luar biasa, punya keteraturan yang sangat luar biasa, disiplin, ya, punya schedule yang sangat jelas. Ya, wah ini, maka pencapaian kesempurnaan ya, punya self control, ketepatan. Wah, ini betul-betul ya orang-orang seperti ini akan membangun harga diri mereka di atas prestasi diri. Tetapi bagi orang-orang yang menemukan jati diri, buat mereka ciri-cirinya adalah mereka biasanya santai aja sama hidup mereka. Dosa dan pertentangan terlihat jelas. Nggak apa-apa, setiap orang bebas untuk berpendapat. Ya, dan mereka lebih cenderung untuk memisahkan diri dari kaum religius. Makanya kenapa kita melihat banyak anak-anak yang sering kali ya punya mama, punya orang tua yang sangat ketat dalam aturan agama. Dan bisa terjadi kaget sekali. Kenapa? Waktu kecil anak ini nurut. Waktu kecil anak ini semua iya. Tapi begitu anak ini punya kesempatan keluar, menjadi pribadi yang berubah sekali. Dan kita merasa dulu dia nggak seperti itu. Tapi sekarang kenapa ya seperti itu?
Dia ingin sekali memisahkan dari otoritas, dia ingin sekali memisahkan diri dari kaum yang memegang aturan, ya, memisahkan diri dari kaum religius. Mereka sangat menghina sekali kemunafikan orang beragama. Mereka disebut sok suci dan segala sesuatu. Mereka orang yang sangat transparan. Meskipun mereka berada dalam dosa, mereka mengatakan, nggak apa-apa, aku ini orangnya memang apa adanya. Memang aku orangnya seperti ini. Kenapa? Tapi aku orangnya nggak sombong. Tapi aku orangnya baik sama orang. Tapi aku orangnya suka nolong orang lain. Dosa-dosaku? Ya nggak apa-apa. Aku happy kok dengan hidup seperti ini. Ya, dan sangat menjunjung kebebasan pribadi, hak pribadi. Nah, orang seperti ini bisa tampak vokal, tapi juga bisa tersembunyi. Orang-orang tidak tahu dia suka melanggar. Kelihatannya iya di depan, tetapi di belakang secara tersembunyi sebetulnya dia sedang memberontak. Nah, ibu-ibu sekalian, kita melihat berikutnya kita akan melihat di manakah saya. Nah, ibu-ibu sekalian, ini kan sebuah refleksi bagi hidup kita ya. Jadi saya ingin sekali ibu-ibu bukan hanya melihatnya sebagai pengetahuan, sekali lagi ya, tahu bukan hanya untuk tahu kepala kita. Coba kita berhenti sejenak. Sekarang saya mau tanya, di manakah saya? Posisi saya di mana? Sebagai kelompok satu kah? Kelompok satu, kelompok si sulung ya? Atau kelompok dua? Coba kenali ya, siapakah diri kita? Cara pandang kita. Tes yang paling sederhana. Kalau hari ini diberi aturan, ya, hari ini diberi aturan. Ibu-ibu mulai sekarang semua saat teduh dapat apa harus dilaporkan ya kepada ketua kelompok hasil saat teduhnya ya. Tolong ibu-ibu membuat rangkuman pendek ya dari saat teduh setiap hari. Nah, ibu sekalian, pada waktu ibu mendengar satu aturan seperti ini, kesan pertama di kepala apa? Nah, ini akan menentukan kita ya, akan membagi kita akan jadi dua kelompok. Oh iya, betul, perintah dari pemimpin kita harus kerjakan. Kita memegang ketaatan. Atau ada mengatakan, kayak gitu aja kok harus dikerjain. Ya, tiap orang bertumbuh sendiri aja. Tiap orang kan punya pergumulan sendiri. Tiap orang kan punya kesulitan sendiri. Ngapain sih diseragam-seragamin? Emang ini sekolah. Perubahan kan kerelaan kita sendiri. Nah, ibu sekalian, tes kecil ya. Kita ini seperti siapa? Kita ini cenderung berada di mana? Nah, ibu sekalian, atau kita seperti yang kedua. Dulu saya di kelompok satu. Ya, saya dulu orangnya sangat memegang aturan. Lalu saya merasa hidup saya nggak berhasil, terkekang, nggak bahagia. Dan iman saya juga gitu-gitu aja. Malah tambah konflik sama semua orang. Sekarang saya meninggalkan Tuhan. Terus karena orang-orang yang meninggalkan pelayanan, orang-orang yang bahkan menjadi ateis, karena mereka kecewa kepada kekristenan. Mereka kecewa dengan aturan-aturan yang mengekang mereka. Mereka ingin kebebasan hidup. Ya, mereka ingin melihat orang dunia sepertinya mereka bahagia. Kita harus pikul salib. Kita harus mengikut Tuhan, menyangkal diri. Penuh penderitaan. Bahkan saya sudah berdoa pun Tuhan tidak jawab. Kira-kira seperti itu ya. Maka dulu saya itu memegang aturan. Saya dulu cinta Tuhan. Sekarang I have my own life. Ada sebuah film yang saya lupa judulnya apa ya. Tetapi di situ dikatakan kenapa dia menjadi seorang dosen filsafat yang sangat menentang kekristenan. Kenapa dia menentang kekristenan? Usut punya usut, dan kemudian saat dia menjadi dosen, dia itu sangat mencecer sekali seorang mahasiswa yang percaya akan penciptaan. Jadi dia menentang tidak ada Allah, bahkan dia kasih nilainya jelek, kira-kira seperti itu ya. Nah, singkat cerita, usut punya usut ternyata di pengalaman masa kecil. Dia dulu seorang Kristen, tapi suatu kali dia berdoa ketika mamanya itu sudah sekarat, dia berdoa, Tuhan, berikanlah kesembuhan. Sebab kalau mama saya nggak ada, bagaimana saya harus hidup? Lalu mamanya mati. Sejak itu dia meninggalkan kekristenan. Nah, yang ketiga, dulu saya di kelompok anak bungsu. Saya dulu semau-maunya saya, seenak-enaknya saja. Sekarang saya di kelompok satu. Ya, ini diawali dengan sebuah pertobatan, cinta mula-mula, pertobatan yang benar. Lalu pada akhirnya kita menjadi legalis. Karena saya Kristen, ya, maka sekarang saya bukannya terpisah dari dunia, tapi saya juga terpisah dari semua orang berdosa yang ada di dalam dunia. Dan kita menjadi seorang yang begitu judge, kita gampang sekali untuk membagi garis hitam dan putih. Ya, saya anak Tuhan, pokoknya saya seperti ini. Kamu tidak bisa melakukan perintah Tuhan, kamu bukan sahabat saya. Kira-kira seperti itu. Atau yang keempat adalah di siang hari,
Waktu kita bersama dengan orang lain, siang hari ini maksudnya di tempat yang terang. Ya, di tempat yang terang ketika kita bersama dengan orang lain. Saya ini orang-orang kelompok sulung. Ya, saya sepertinya rajin melayani, saya sepertinya selalu mengucapkan puji Tuhan, saya sepertinya orang yang selalu mau melayani, tidak mau menolak pelayanan. Kita rasa, wah, kita kalau di orang-orang pasti akan bilang ini orang yang harusnya layak ya untuk dipilih, untuk dikasihi, diberi kepercayaan dan segala sesuatu. Tapi di malam hari, di saat-saat gelap, tidak ada satu orang pun yang tahu kita memiliki kehidupan yang liar. Ibu sekalian, saya sering kali mendengar bahwa anak-anak saat ini, ya bukan cuma anak-anak, mungkin kita juga ya, memiliki double account. Account Instagram lah, account Facebook lah. Kenapa? Karena kita punya kehidupan di siang hari dan kehidupan di malam hari. Di malam hari, di tempat yang gelap itu, tidak ada seorang yang mengenali saya, maka saya bebas untuk hidup seperti si bungsu. Di luar, ya, saya mengikuti Tuhan. Di dalam hati tidak tentu. Ibu sekalian, kenapa ada namanya razia? Razia. Razia di sekolah, razia di TKP, di tempat pelacuran, di mana-mana razia polisi. Kenapa? Karena dalam hati kita sebetulnya kita pemberontak. Dalam hati kita, ya, di tempat-tempat razia itu, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Disitulah hati kita. Kita kaget sekali di dalam beberapa waktu ini kita mendengar ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa terkenal. Bahkan pernah diundang ya ke tempat kita begitu ya, yang dihormati, yang membuat buku luar biasa. Ternyata dia seorang predator. Ternyata dia adalah seorang predator. Hamba Tuhan yang begitu luar biasa. Ibu sekalian, ada tempat-tempat yang gelap. Ibu sekalian, kita juga sendiri Alkitab juga dengan jujur memberitahukan kepada kita. Daud, seorang yang dikasihi oleh Tuhan, dia pun pernah berada di tempat yang liar, di tempat yang gelap. Nah, ibu sekalian, ini menjadi satu refleksi bagi kita ya. Di mana saya? Di mana saya? Karena di dalam perumpamaan ini akan membagi kita menjadi dua bagian. Ibu sekalian, sebelum kita mengkoreksi orang lain, sebelum kita mengkoreksi gereja lain, mengkoreksi ajaran lain, atau siapapun yang di luar diri kita, tadi kita sendiri juga belajar peka. Saya berada di mana di hadapan Tuhan? Di manakah yang menjadi posisi saya? Nah, ibu sekalian, di dalam subbab yang pertama, ya kita melihat dua jalan menuju kebahagiaan. Kedua-duanya ingin bahagia. Dua-duanya jalan yang ditempuh. Yang pertama dengan ketaatan, kedisiplinan, kesempurnaan, memegang hukum Taurat, supaya berkenan, bahagia, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan kehidupan kita. Satu lagi juga mencari kebahagiaan, tapi di dalam jalan yang lain. Dua jalan yang ditawarkan dunia. Dua jalan yang ditempuh di dalam dunia ini. Nah, ibu sekalian, kita bisa melihat diri kita, lalu kita mulai menilai di mana anak kita, di mana pasangan kita. Ya, nah ibu sekalian, yang kedua, kita akan belajar mengenai dua anak yang hilang. Kita sudah jelas bagian ini bahwa memang ada dua anak yang hilang, tetapi kita akan melihat dengan lebih detail, ya. Oke, next. Nah, si bungsu kita udah nggak usah ngomong, jelas terhilang, ya, jelas terhilang. Nah, si sulung, sedangkan si sulung, nah ini yang satu hal yang membuat shock di dalam bab ini adalah si sulung bagaimana mungkin dia akan dikatakan sebagai seorang yang terhilang, sebab dia begitu terselubung ya, mungkin seperti posisi yang terakhir tadi ya, dia di dalam dunia yang siang itu dia begitu taat, tapi di dalam hati itu dia sebetulnya terhilang. Ya, di mata masyarakat dia itu memiliki prestasi yang luar biasa, standar umum dunia ini, karakter, kerajinan itu luar biasa. Tapi kenapa dikatakan ada dua anak yang hilang? Kuncinya di sini. Karena kita melihat sang ayah. Apa yang dilakukan sang ayah? Dia keluar mengajak masing-masing anak untuk masuk dan meramaikan pestanya. Dan kita melihat di dalam cerita si bungsu masuk. Sedangkan si sulung tetap di luar. Dia mengatakan, dia mengatakan anak bapak itu loh, yang baru pulang, si penyuka pelacur itu, malah kau pestakan. Tapi di sini ironis dari cerita ini, si pelacur diselamatkan, tetapi anak yang bermoral, pekerja keras, jujur, luar biasa, terhilang.
Saya kasih tanda kurung ya. Apakah selamanya? Menjadi pertanyaan refleksi bagi kita. Nah, ini jelas sekali ya, si sulung ternyata berada di luar. Kunci di sini adalah sang ayah. Ajakan dari sang ayah. Jikalau sang ayah itu menghampiri kita, aku mengampuni kamu. Mari masuk. Aku mengampuni engkau. Masukkah kita? Atau kita berada di luar dan kita mengatakan, enggak. Saya nggak bisa melihat orang yang paling menyebalkan di dunia ini, sekarang engkau mengasihi dia lebih daripada engkau mengasihi aku. Ibu sekalian, ini ada satu ironis ya, ketika kita itu menjadi marah kepada kedaulatan Allah, kita menjadi marah atas kasih karunia, kebaikan Allah kepada orang yang kita anggap tidak layak. Ibu bisa bayangkan tidak? Kalau kita nih, 2 orang anak, adik dan kakak. Adik kita itu seenaknya selalu pinjam uang sama kita, lalu sukanya mungkin berpesta, ya, sukanya itu kemewahan, glamor. Yang kerja siapa? Misalnya yang kerja kita. Lalu suatu hari adik kita itu begitu terpuruk. Nah, kemudian mama kita itu mengatakan pada kita, pinjam dong uang kamu, yuk kita tolong dia. Ya, kita tolong dia. Wah, bagaimana ibu-ibu sekalian? Kira-kira seperti itu. Saya ini pekerja keras, nyari duit. Kenapa sih saya hidup itu cuma untuk diporotin, istilahnya gitu ya. Saya hidup itu hanya untuk orang lain. Nah, maka ironi daripada cerita ini adalah ketika ajakan sang ayah itu menyuruh masuk di dalam kebahagiaan ayah, si sulung ini tidak ada. Uang juga bukan uang tanda kutip, uang dari harta ayahnya sudah dipercayakan. Ya, tetapi dia itu menjadi benci sekali terhadap keputusan dan kemurah hatian ayahnya. Ini mirip sekali dengan seorang nabi yang ada di dalam perjanjian lama. Ibu pasti ingat ya, siapa? Yunus. Ya, Yunus ya, begitu marah terhadap kemurahan hati, kebaikan Allah. Nah, Ibu sekalian, mari kita melihat ya, ada satu catatan yang ditulis di dalam buku ini ya. Saya sudah fotokan ya. Oke, kita lihat slide-nya. Nah, Ibu sekalian, saya akan baca dari kata ya, perumpamaan ini semakin mengejutkan. Mengapa si sulung tidak masuk ke pesta? Si sulung sendiri telah memberikan alasannya, yakni karena belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Ya, si anak sulung mendapatkan cinta sang ayah bukan karena kebaikannya, tapi justru dia kehilangan cinta ayahnya karena ia baik. Nah, Ibu sekalian, ini satu kalimat yang dalam yang kita mesti baca 2, 3, 4, 5 kali. Ya. Si anak sulung mendapatkan cinta sang ayah bukan karena kebaikannya, tetapi justru dia kehilangan cinta ayahnya. Dia kehilangan ayahnya. Dia kehilangan kebahagiaan ayahnya. Dia kehilangan cinta kasihnya. Karena justru bukan karena dia liar. Bukan karena dia pendosa. Karena dia itu baik. Bukan dosa-dosanya menjadi penghalang antara dirinya dan ayahnya, melainkan kesombongannya. Ia menganggap dirinya telah begitu bermoral, bukan kesalahannya, melainkan kebenarannya lah yang menghalangi ikut ambil bagian di pesta yang diadakan oleh ayahnya. Nah, Ibu sekalian, ini satu tamparan yang begitu luar biasa. Kita pikir selama ini yang jahat dan yang tidak berkenan, yang pasti tidak berjumpa dengan Allah, dibuang ke neraka, adalah mereka yang melakukan dosa. Tapi bagian ini mengatakan kepada kita, bahkan kita yang tidak pernah melanggar, belum pernah aku melanggar perintah Bapa, yang belum pernah melanggar ini, yang baik ini, yang luar biasa ini, yang rajin ini, pemegang hukum Taurat yang suka saat teduh ini, yang rajin ke gereja ini, yang pelayanan ini, yang suka berdoa ini, yang bahkan suka mendoakan orang lain ini, segala sesuatu. Dia yang kehilangan sang ayah. Karena dia merasa semua yang dia sudah lakukan itu seharusnya diperhitungkan oleh Allah, diperhitungkan oleh sang ayah sebagai kesempatan untuk dia juga layak diberikan sama seperti si bungsu. Nah, Ibu sekalian, Max, dan ini mengajar kita satu hal, ya, mengajar kita satu hal. Inilah hal yang mengerikan, ya, dan mengejutkan, ya. Pernahkah ibu-ibu berpikir hal apa yang menghalangi hubungan saya dengan Tuhan?
Apa yang menghalangi hubungan saya dengan Tuhan? Apa? Mungkin kebaikan-kebaikan kita. Tuhan, saya ini sudah melakukan semua yang Tuhan perintahkan loh Tuhan. Kenapa hidup saya masih susah? Kenapa semuanya tidak berjalan dengan baik? Bagaimana kita bisa mengerti hal ini? Bukankah justru benar kita tuh pegang yang baik? Kok sekarang digoncang-goncang dibilang bahwa kita baik itu malah jadi salah? Kenapa kita baik itu malah jadi tidak berkenan, malah kehilangan sang ayah, malah berada di luar rumah? Kenapa? Kuncinya adalah di dalam hati kita. Tadi kita katakan ya, mencari kebahagiaan. Apa yang disebut dengan bahagia? Bahagia di sini adalah ketika kita boleh berbahagia bersama-sama dengan apa yang disebut bahagia oleh sang ayah, oleh Tuhan kita. Tetapi bagi si anak sulung, kebahagiaan adalah ketika saya boleh mendapatkan berkat dari ayah saya. Saya diperlakukan, diberikan harta juga, diberikan anak lembu juga. Dijawab doa-doa saya. Apa yang saya inginkan juga diberikan. Kuncinya adalah hati, the desire of our heart. Tujuan kita, motivasi kita apa? Nah, Bapak sekalian, maka di dalam bab yang ketiga dikatakan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dosa. Mari kita akan masuk dengan lebih dalam lagi. Nah, Bapak sekalian, kita melihat di dalam next slide ini kita katakan anggapan kita berdosa berarti gagal menjalankan hukum Allah. Kalau kita belajar PPKN dulu ya, apa yang disebut dengan dosa? Dosa adalah melanggar perintah-perintah Allah, melakukan hal-hal terlarang. Ya, mungkin Ibu masih ingat ya waktu dulu di sekolah, saya juga mengisi hal seperti itu ya. Nah, tetapi konsep ini lebih mendalam dan jernih. Ini bukan sesuatu yang baru, tapi membukakan mata rohani kita. Dosa itu sudah di sana, tapi kita buta, mungkin kita tidak menyadari, kita tidak melihat. Kita dapat menghindari Yesus, menghindari undangan sang ayah, bukan dengan hal-hal buruk yang kita lakukan. Tetapi ketika kita menjalankan semua hukum moral kita, sehingga kita membuat Allah berhutang kepada kita. Tuhan, aku udah baik loh. Aku udah melakukan semua perintahmu loh. Kurang apa? Mungkin kalau kita relasikan di dalam kehidupan suami istri kita ya, kita bisa mengatakan sama suami kita, beliin aku dong panci baru gitu kira-kira. Belikan aku sesuatu dong, ya dan lain-lain. Lalu suami kita bilang, enggak lah, nggak usah lah, buat apa sih pentingnya buat kamu, gitu ya. Lalu kita mengatakan, ya ampun, ya udah dimasakin tiap hari, udah dilayanin tiap hari, kurang apa sih aku, masa minta gitu aja, dia hitungan banget. Kira-kira seperti itu ya. Tuhan, aku ini udah menjalankan semua hukum Tuhan. Tiap hari bangun jam 5 pagi loh Tuhan. Luar biasa nggak aku? Ya. Kenapa sih Tuhan? Aku cuma minta satu prayer yang gampang aja. Tuhan nggak kasih. Kurang apa sih aku? Ya Bapak sekalian, di sini kita melihat tujuan dan fokus hidup dari si sulung bukan relationship dengan ayahnya, bukan kebahagiaan ayahnya. Apa sih yang membuat ayahnya paling bahagia? Itu ketika boleh bersuka cita karena adiknya yang hilang telah hidup. Mari kita berpesta, merayakan kembalinya sang adik. Ayo anakku, kita bersama-sama bersuka cita. Tapi si sulung mengatakan, enggak. Ayah, saya nggak mau. Justru, ya, saya ingin memakai kuasa otoritas sang ayah untuk memenuhi apa yang diperlukan dirinya. Status, kekayaan, kehidupan yang baik, dikonfirmasi, ya kehidupan yang baik, gitu kan ya. Maka saya melakukan semua ini. Nah, Bapak sekalian, namun sang ayah itu memiliki tujuannya sendiri dan mengasihi kedua anaknya, mengundang mereka datang. Bapak sekalian, kalau kita di dalam tradisi Timur ya, namanya satu pengakuan ya, namanya berdiri di atas moralitas, itu sangat lekat sekali dengan kita. Mungkin kita ingat satu movie yang berkata, ini ya, Crazy Rich Asian ya. Di sini kita melihat bahwa sang ibu di dalam film ini dia tuh selalu menilai anaknya itu dari status. Ya, selalu dari apa yang dikerjakan, apa yang bisa dicapai. Status apa yang bisa dibangun untuk mendapatkan apa? Kasih sayang sang ibu mertua. Nah, Ibu sekalian, ini sangat lekat sekali. Kalau kita melihat di dalam film-film juga ya, dalam keluarga-keluarga kerajaan,
Saya pernah menonton satu film dan dalam film itu mengatakan, kamu tidak tahu, saya juga tidak ingin lahir di dalam keluarga kerajaan. Kenapa? Di dalam keluarga kerajaan, kasih sayang daripada sang ayah itu adalah suatu hal yang disebut privilege. Jadi buat mereka satu pengakuan, satu pencapaian di dalam hidup ada satu hal yang penting. Untuk apa? Mendapatkan kasih sayang si ayah, untuk mendapatkan status sehingga dia boleh dipilih menjadi raja berikutnya. Sehingga dia boleh diperkenan untuk dipilih menjadi generasi penerusnya. Nah, Ibu sekalian, inilah kira-kira gambaran si sulung. Bagaimana si sulung berusaha memakai otoritas ayahnya untuk mendapatkan keinginannya. Nah, Ibu sekalian, belum pernah dapat kambing, ya, belum pernah dapat anak kambing, ya, sudah baik, tapi tidak ada perayaan, tidak ada pengakuan apa-apa. Dia nggak bisa melihat, ya, dia tidak bisa melihat bahwa yang terpenting adalah kebahagiaan Allah. Jikalau kita turut, ya, makanya di dalam perumpamaan Talenta, masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kebahagiaan Tuhan kitalah yang harusnya menjadi kebahagiaan kita. Kenapa? Karena disitulah kita memperoleh kebahagiaan yang sejati. Tapi bagi si sulung apa? Enggak. Aku punya penilaian bahagiaku sendiri. Bahagiaku adalah kalau aku mendapatkan apa yang aku inginkan setelah aku melakukan semua ini. Nah, ini tipis bedanya, tapi jauh sekali hasilnya. Nah, Ibu sekalian, di dalam buku ini dikatakan kedua-duanya bersalah. Karena baik si sulung ataupun si bungsu, dua-duanya tidak pernah menginginkan ayahnya, tidak pernah menginginkan relasi dengan ayahnya. Tetapi harta jasmanilah, status, kekayaan, harta yang mereka rasakan membuat ini bahagia. Kedua-duanya menolak otoritas sang ayah. Yang satu, si sulung, benci dan begitu pahit di dalam kata-katanya. Kebahagiaan sang ayah tidak pernah menjadi tujuan dari dia. Sehingga dia sekarang dengan rela, dengan berani, ya, melakukan apapun untuk menyakiti ayahnya dengan mengatakan saya tidak mau masuk, saya berada di luar. Kekuatan moralitas memang jalan yang baik, tetapi tujuannya adalah untuk mendapatkan kontrol, untuk mengendalikan Allah. Saya baik, maka Allah berhak untuk memberikan kepada saya. Misalnya waktu saya memikirkan bagian ini, ya, kita secara logika dan akal sehat, kita tuh ngerti sebagai orang Kristen yang sudah lama sebagai orang Kristen, bahwa saya tidak melakukan segala sesuatu hanya untuk kepentingan saya, semua hanya kemuliaan Tuhan saja. Saya mendedikasikan hidup saya untuk Tuhan. Tapi Ibu sekalian, pada waktu kita diperhadapkan dengan satu pergumulan yang menyerang eksistensi kita, yang bisa membuat kita menderita, yang membuat kita dirugikan, ketika kita berada di penderitaan, orang-orang sekeliling kita yang hidupnya tidak adil, kita akan mulai mengatakan, Tuhan, aku sudah melakukan semuanya. Kenapa aku tidak bisa, kata kasarnya ya, kenapa aku nggak bisa mengontrol Tuhan? Kenapa kita nggak bisa barter? Kenapa kita nggak bisa tukeran? Aku kasih kamu ketaatanku, engkau memberi aku jawaban. Ada satu ilustrasi yang lucu sekali ya. Ibu sekalian, kita nih sebagai orang tua suka nyuruh-nyuruh anak kita, suka perintah-perintah, ajar-ajar anak kita. Namanya juga orang tua ya. Kamu harus bikin PR ya. Kamu coba belajar, bereskan baju kamu sendiri, segala sesuatu dan yang lainnya. Dan anak kita taat. Orang anak kan harus taat. Anak harus taat. Suatu hari, anak kita bilang, anak kita misalnya baru umur 9 tahun, laki-laki. Lalu dia katakan, Mam, beliin aku komputer baru dong, atau beliin aku motor balap dong. Lalu kita katakan, ya enggak lah, belum saatnya kali. Lalu anak kita mengatakan, kalau mama suruh aku harus nurut. Tapi aku suruh mama nggak nurut aku. Ini kita mungkin bisa ketawa ya terhadap ilustrasi seperti ini. Tapi itulah yang terjadi dalam kerohanian kita. Nah, Ibu sekalian, kedua-duanya tidak mau otoritas Allah. Yang paling mengagetkan kita adalah bahwa yang tidak mau otoritas Allah bukan mereka yang meninggalkan Allah, tetapi mereka yang kelihatan sangat menjaga hukum Allah dan menginginkan Allah luar biasa. Wah, ini satu hal yang bikin kita merinding ya di dalam hal ini. Nah, Ibu sekalian, saya ini memberikan satu cuplikan video ya. Nah, sebelumnya saya akan kasih latar belakangnya dulu. Nah, video ini adalah sebuah video yang diambil ada di dalam buku kita ya, tetapi memang ini satu video yang diambil dari sebuah movie ya, yaitu berjudul Amadeus ya. Film ini sudah lama sekali, mungkin tahun berapa, 1980-an lebih. Dan film ini adalah film yang sangat-sangat bagus sekali karena dilatar belakangi oleh dua tokoh yang besar, yaitu Wolfgang Amadeus Mozart dan yang kedua adalah Salieri.
Ya, nah Ibu sekalian, Mozart dan Salieri ini dilatar belakangi dengan dua orang yang sangat berbeda sekali. Sebelum Mozart hadir, Salieri inilah seorang komponis yang sangat terkenal di zamannya, dan dia tahu dia memiliki bakat musik, dia sangat menyukai musik, dan kemudian ingin dia memberikannya kepada Tuhan. Lalu suatu kali ketika Mozart datang, ya, maka segalanya itu menjadi berubah. Nah, di ini kita akan melihat cuplikan perjalanan dari kehidupan Salieri ini ya. Saya minta untuk diputar video yang pertama. How could I tell him what music meant to me? Secretly, the proudest prayer a boy could think of. Lord, make me a great composer. Let me celebrate your glory through music and be celebrated myself. Make me famous through the world, dear God. Make me immortal. After I die, let people speak my name forever with love for what I wrote. In return, I will give you my chastity, my industry, my deepest humility, every hour of my life. Ibu-ibu, saya minta diputar sekali lagi. Dalam hal yang dalam kedua ini, ya nggak apa-apa, kita putar dari pertama lagi. Ibu-ibu tolong baca kalimatnya baik-baik ya. Kalau satu kali kita belum masuk ke otak gitu ya. Tapi intinya di dalam sini adalah dia menaikkan sebuah doa, ya. Bagaimana dia doa dan dia barter dengan Tuhan, ya. Kita baca sekali lagi pelan-pelan ibu-ibu sekalian ya. Sekali lagi. How could I tell him what music meant to me? While my father prayed earnestly to God to protect commerce, I would offer up, secretly, the proudest prayer a boy could think of. Lord, make me a great composer. Let me celebrate your glory through music and be celebrated myself. Make me famous through the world, dear God. Make me immortal. After I die, let people speak my name forever with love for what I wrote. In return, I will give you my chastity, my industry, my deepest humility, every hour of my life. Nah, ibu-ibu sekalian, sangat jelas sekali ya. Tuhan, ya, buatlah saya menjadi komponis yang terbesar. Maka sebagai gantinya, aku akan menyerahkan hidupku yang paling suci. Ibu sekalian, Salieri selama hidupnya di dalam movie ini digambarkan. Ini kejadian beneran ya, ibu-ibu ya. Benar-benar terjadi. Orangnya ada, ibu-ibu bisa cari di internet gitu ya, siapa tuh Salieri. Dan dia mengatakan, tangan dia seumur hidup itu tidak pernah menyentuh perempuan. Dia menjaga kesucian. Dia bekerja siang malam dengan musiknya, mengajar para musisi dengan cuma-cuma, tanpa kenal lelah, bahkan membantu orang miskin. Karirnya berjalan dengan baik, luar biasa. Dan dia percaya Tuhan pasti akan menepati janjinya. Sebuah doa yang dibangun dari hati yang sudah memberikan target sama Tuhan. Sebagai gantinya Tuhan, aku akan mempersembahkan hidupku. Dulu sering nggak kita mendengar pada waktu orang-orang bernasar kepada Tuhan. Ini sering kali terucap. Sembuhkanlah aku Tuhan. Maka sebagai gantinya,
aku akan begini-begini. Pulihkanlah keluargaku. Sebagai gantinya aku akan. Sebagai gantinya. Dan ketika Salieri berdoa seperti itu, di dalam panjangnya kehidupan dia, muncullah tiba-tiba seorang yang bernama Mozart. Mozart artinya dikasihi oleh Tuhan. Dan Mozart yang begitu bertalenta menghapus Salieri. Ya, orang-orang lebih kenal lagu-lagunya Mozart. Mozart begitu bertalenta, bahkan dikatakan dia itu kalau tulis lagu nggak pernah pakai penghapus. Semua itu mengalir di kepalanya, tidak pernah ada correction, langsung dia tulis. Satu kali dengar lagu dia bisa hafal. Kita kenal Mozart itu sebagai jenius musisi. Tapi Mozart bagaimana dengan kehidupannya? Mozart itu tukang main perempuan, kehidupannya berzina, begitu kan ya, kehidupannya tidak suci, ya pokoknya hancur lebur. Dan dia terkenal sampai mati. Bahkan suatu kali ketika Salieri mau mati, ya mau di dalam masa tuanya, seorang pastor mengunjungi dia. Dan kemudian Salieri mengatakan, ini aku main satu melodi, kamu tahu nggak melodi ini? Pastor itu bilang, aku nggak pernah dengar. Masa sih? Itu aku loh yang tulis. Kemudian dimainkan melodi kedua lagi. Kamu tahu lagu ini nggak? Pastornya mengernyitkan dahi mengatakan, nggak tahu juga. Wah, pastornya udah nggak enak sekali. Begitu main melodi yang ketiga, aku tahu, kata pastornya. Dan Salieri mengatakan, itu lagunya Mozart. Bapak sekalian, seorang yang tidak pernah tangannya menyentuh dosa, kita boleh katakan seperti itu ya, untuk ekstrim ya, untuk kita bisa membedakan kontras. Tangannya begitu rajin melayani Tuhan. Namun, dia mengatakan, hidup dia berubah ketika Mozart yang si bungsu itu, si hilang sembarangan itu, kenapa hidup dia yang dikaruniai dengan talenta dan luar biasa. Apa yang terjadi di dalam doanya Salieri pada waktu dia mengetahui semua ini? Nah, kita akan, ini contoh ini nggak bisa lebih jelas lagi ya untuk mengkoreksi kita. Mari kita lihat cuplikan yang kedua. Silakan dibaca ya Ibu. From now on, we are enemies. You and I. Because you choose for your instrument a boastful, lustful, smutty, infantile boy, and give me for reward only the ability to recognize the incarnation. Because you are unjust, unfair, unkind, I will block you. I swear it. I will hinder and harm your creature on earth as far as I am able. Oke, sekali lagi ya Ibu ya. Ya, sekali lagi. Bisa diputar sekali lagi. Dia mengatakan saya dengan Tuhan sekarang menjadi musuh. Ya, sekarang kita menjadi musuh. Kalau nggak bisa diputar lagi nggak apa-apa ya. Oke, sekali lagi ya. Now on, we are enemies. You and I. Because you choose for your instrument a boastful, lustful, smutty, infantile boy, and give me for reward only the ability to recognize the incarnation. Because you are unjust, unfair, unkind, I will block you. I swear it. I will hinder and harm your creature on earth as far as I am able. Ibu sekalian, kalau kita melihat apa yang dilakukan usaha keras Salieri untuk menjadi suci, memegang Taurat Tuhan adalah untuk dirinya sendiri. Bukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk mencari kebahagiaan yang memang Tuhan tawarkan di dalam hidupnya, tetapi untuk harga dirinya, untuk kebahagiaan yang memang sudah dia tentukan sendiri. Kehadiran Mozart itu membongkar apa yang terdalam di dalam hati. Ibu sekalian, Tuhan tuh seringkali menaruh kita orang-orang yang bisa membongkar hati kita. Kita jadi bisa bercermin, kita pikir kita yang selalu accuse dia, kita selalu menghina dia, kita merasa dia penghalang atas hidup kita. Sesungguhnya melalui cermin firman Tuhan, kita sendiri sedang dibongkar.
siapa diri kita sebenarnya. Siapa diri kita sebenarnya? Tuhan berhutang memberikan saya kehidupan yang lebih baikkah? Atau kita betul-betul melakukan semua ini karena kita kagum akan setiap pemberian Tuhan. Nah, ibu-ibu sekalian, saya ingin masuk ke slide yang nomor 22 ya. Slide nomor 22. Oke. Slide berikutnya, sebuah pertanyaan refleksi ya. Sebuah pertanyaan refleksi bagi kita. Siapakah saya? Terus lagi? Ya. Oke. Siapakah saya? Apakah saya marah kepada Tuhan, kecewa karena tidak bisa mengendalikan dianya besar ya harusnya di sini ya. Apakah saya begitu membenci diri saya yang munafik dan lemah dan berusaha sekuat mungkin agar memiliki kekuatan untuk meminta apapun pada Tuhan? Apakah saya begitu kesal dan membenci orang-orang yang sembarangan, para pendosa yang menikmati hidup, namun diam-diam saya juga menginginkan hidup seperti itu? Apakah saya seperti Salieri merasa Tuhan tidak adil dan saya menjadi hakim penentu atas apa yang saya anggap bahagia? Bun, satu perenungan ya, satu refleksi. Coba ibu-ibu jawab sebentar di dalam hidup kita. Di mana hati kita? Slide sebelumnya. 2 cara menjadi juru selamat bagi diri kita. Dengan melanggar dan menetapkan jalan sendiri. Dengan menjaga semua hukum moral dan menjadi baik. Yesus itu menjadi inspirasi kita. Yesus itu menjadi teladan kita. Tapi dia tidak pernah menjadi juru selamat kita. Karena bagi kita, menjadi juru selamat diri kita adalah perbuatan-perbuatan kita. Melalui perbuatan kita lah kita bisa barter dan membeli Allah. Kita akan masuk ke dalam slide yang ke-24. Apakah Injil? Nah, ini bagian terakhir ya. Apakah Injil? Nah, di dalam subbab yang terakhir, yang menjadi judul kita hari ini dikatakan, keduanya salah, namun keduanya dikasihi. Ibu sekalian, apakah Injil? Injil bukanlah tentang beragama atau tidak beragama. Nah, ini pikiran tradisional kita ya. Kita selalu membagi orang beragama dan tidak beragama. Duniawi dan tidak duniawi ya. Dia itu nggak punya agama, kayak saya ini orang religius. Injil juga bukan tentang bermoral dan tidak bermoral. Karena tadi kita sudah melihat 2 jalan ini, baik orang yang bermoral ataupun tidak bermoral, kedua-duanya salah jalan. Apakah jalan Injil itu? Injil juga bukan tentang memegang aturan tradisi, orang yang konservatif yang selalu memegang aturan, atau kebebasan kreativitas ya, yang pengembangan tradisi bahkan melepaskan diri dari tradisi liberalisme. Injil bukanlah keseimbangan dari 2 hal ini. Bukan mengambil sedikit yang baik dari sini, sedikit yang baik lalu inilah Injil. Tidak. Injil adalah totally different. Injil adalah sebuah jalan yang berbeda dari 2 jalan dunia ini. Apakah yang disebut dengan Injil? Injil dikatakan sebagai semua orang. Ya, Injil adalah semua orang salah. Semua orang berdosa. Kita mengatakan dalam Roma 3 ayat 10-20. Tidak ada yang benar. Tidak ada yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang menyeleweng. Tidak berguna. Tidak berbuat baik. Tidak ada yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Apalagi yang tidak memegang hukum Taurat. Injil adalah semua orang salah. Namun semuanya, kedua kelompok orang ini juga dikasihi. Ibu sekalian, seperti anak sulung kah? Seperti anak bungsu kah? Kita dikasihi. Tidak ada dosa terbesar sekalipun yang tidak diampuni, kecuali kita menolak undangan itu sendiri dan tetap berada di luar rumah. Kecelakaan kita adalah kita merasa diri baik, justru kita berada di luar rumah. Kita bergerak menjauhi Allah. Karena apa? Karena kita baik. Makanya kita melihat ya, seringkali orang-orang yang baik, yang hidupnya baik itu paling susah dipertobatkan. Dari agama manapun, dari spiritualitas kita, orang yang merasa baik paling susah bertobat. Paling sulit untuk bertobat. Kita merasa diri kita baik. Maka banyak karakter-karakter kita, hidup-hidup kita yang kita nggak perbaiki. Kita selalu menunjuk orang lain, menuntut orang lain berubah. Dialah yang bersalah, bukan saya. Dialah yang jelek, sayalah yang memegang hukum Taurat. Maka kitalah
orang-orang yang lahir dari banyak pengetahuan agama, lahir daripada rutinitas hidup beragama, kitalah yang mungkin paling sulit untuk bertobat. Nah, kedua jalan ini adalah kedua jalan usaha menyelamatkan diri ini adalah salah, ya. Namun tidak sama bahayanya. Nah, yang next slide ini saya berikan judul tanda seru, ya. Camkan hal ini. Artinya ini bahaya, ya. Camkan hal ini. Kedua jalan usaha menyelamatkan diri ini memang salah. Jalan moralitas ataupun jalan pengakuan diri, keduanya salah. Namun tidak sama bahayanya. Tidak sama loh bahayanya. Kebutaan si sulung terhadap kondisi ini membuat dia lebih terasing daripada si bungsu. Dia akan marah jika dikatakan sebagai pemberontak. Dia keadaannya lebih desperate, keadaannya lebih terasing, lebih mengerikan dibandingkan si bungsu. Bapak sekalian, hal ini sangat memprihatinkan bahwa kita berhati-hati. Kita yang berada di dalam agama, kita yang berada di dalam gereja, kita yang berada di dalam PA ini, kita yang berada di dalam pelayanan. Mungkin kita adalah orang-orang yang buta dan hilang. Apa yang ditawarkan Injil? Masuklah, Allah akan memberi jalan, bukan dengan melakukan yang baik ataupun dengan yang jahat. Tetapi apa Ibu sekalian? Melalui Kristus yang mencintai si sulung dan si bungsu, si baik dan si buruk, tanpa syarat. Tuhan Yesus mengasihi kita tanpa syarat. Apa yang mau kita bawa? Kebaikan-kebaikan kita. Seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Dia mencintai kita tanpa syarat. Dan Yesus Kristus menjunjung tinggi hukum, tetapi menyerahkan nyawanya supaya kita diselamatkan. Dia yang menyerahkan nyawanya supaya kita diselamatkan. Kebenaran Kristuslah yang diperhitungkan, bukan kebenaran kita. Ibu, saya akan menutup dengan satu video, dan video ini merangkum dari seluruh bab ini yang diberitakan oleh Tim Keller sendiri, ya. Videonya tidak panjang, tapi kiranya ini boleh menjadi berkat. Setelah ini kita akan doa penutup. Much of the brilliance of Jesus' story lies in that, in the first act, we get a very traditional depiction of sin. You look at the younger brother and you say, yep, there it is, insulting the father, lover of prostitutes, down in the pigsty, down in the gutter, dissolute, licentious, self-indulgent. Yep, I recognize that. That's sin. But when you get to the end of the second act, Jesus has completely turned the tables. Here's what you see. You have two sons, one good, one bad, but they've both been alienated from the Father. And you come to realize they both want the Father's things, but not the Father. They've both been using the Father to get the things they really love, which is the wealth and the status. But one has been doing it by being very, very bad, and the other has been doing it by being very, very good. See, why does the older brother not go into the feast? He tells you. He says it. He says, I have never disobeyed you. There it is. That's the reason I'm mad. That's the reason why I'm not going into the feast. In other words, the thing that is keeping him from the Father is not his sin, it's his goodness. It's his righteousness. The younger brother was trying to get control by leaving and disobeying. But the elder brother was trying to get control by staying and obeying. The younger brother was trying to get control of the Father's things by breaking all the rules. But the elder brother was trying to get control of the Father's things by keeping all the rules. And Jesus is showing us that they're both lost. They both are without a relationship to the Father. They're both alienated from the Father, and they're both alienated from God. Mari kita berdoa, Ibu-ibu sekalian. Kita menutup PA kita pada sore hari ini. Bapa kami di dalam kerajaan surga, sungguh hari ini firman Tuhan mengoreksi kami.
Seringkali mungkin kami sebagai orang yang sudah menjadi orang Kristen begitu lama, kamilah anak-anak sulung itu ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, di dalam segala hal yang kami lakukan. Kami tidak sadar, kami tidak melatih pikiran kami untuk hidup di dalam Injil. Kami mudah jatuh dan terjebak oleh karena penderitaan, kesulitan yang kami hadapi. Atau bahkan kami tidak meyakinkan bahwa Engkau telah mencintai kami tanpa syarat, sehingga kami berjuang dengan setengah mati kehidupan kami adalah untuk membeli cinta-Mu. Namun Engkau yang tidak dapat dibeli, Engkau yang telah mengasihi kami tanpa syarat, Engkau yang mengajak kami masuk ke dalam undangan-Mu ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan agar kami bukan menjadi hakim atas diri kami sendiri, apalagi menjadi hakim bagi orang lain. Tapi kami boleh melihat kepada tahta-Mu yang suci. Engkaulah Allah yang penuh dengan kasih, Engkaulah Allah yang penuh dengan sukacita. Biarlah kami boleh turut di dalam kebahagiaan. Engkaulah Bapa kami yang penuh kasih. Engkau telah mengaruniakan Kristus yang boleh membenarkan kami, sehingga kami dengan bebas boleh masuk ke dalam pesta itu dan bersukacita dengan orang-orang yang Engkau kasihi, kepada orang-orang yang Engkau panggil pulang. Tuhan tolonglah kami, kepada orang-orang yang kami sulit kasihi, di dalam keluarga kami, di dalam hidup kami, orang-orang yang sulit kami ampuni. Tuhan berikan kami kelapangan dada, berikan kepada kami kasih yang besar, untuk kami juga boleh mengasihi mereka, seperti Tuhan juga memeluk para anak-anak bungsu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami menyerahkan setiap firman ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.